Di sini judul proposal saya. Judulnya tidak ada ya? Iya, belum dicantumin. Analisis dieksis dalam novel Sehidup Sesurga karya Asma Nadia. Nulis dieksis gitu bukan sih? Salah, itu salah mungkin. Harusnya bagaimana? Nulisnya deiksis. Deiksis seperti ini. Deiksis. Gini ya, salah ya. Tapi, oh iya Bu. Iya. Baik, apa itu deiksis? Ini tempat juga masih tipe tempat. Deiksis. Nggak ada suaranya. Deiksis. Silakan Salwa mulai presentasi proposalnya. Oh iya, baik Bu. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya, saya mengambil 3 bentuk dieksis. Yang pertama dieksis persona, dieksis ruang, dan dieksis waktu. Dan untuk novel yang akan dianalisis yaitu novel Sehidup Sesurga karya Asma Nadia. Terdengar tidak Bu suaranya? Nah, untuk metode penelitiannya yaitu penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan teknis analisis isi. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan yang pertama membaca dengan teliti novel Sehidup Sesurga karya Asma Nadia. Yang kedua memberi tanda pada bagian cerita yang terdapat bentuk dieksis, baik dieksis persona, ruang, dan waktu. Yang ketiga membuat tabel sesuai dengan jenis dieksis yang akan diteliti. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis. Yang keempat yaitu mengklasifikasi dieksis ke dalam tabel yang sudah dibuat berdasarkan bentuknya. Dan yang kelima yaitu melakukan penjumlahan dan menganalisis penggunaan dieksis yang ditemukan di novel tersebut. Sedangkan untuk teknik pengelolaan data dilakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan membaca dan memahami novel sehingga dapat diperoleh jenis-jenis dieksis dan menganalisis data. Yang kedua yaitu data yang diperoleh akan dikelompokkan
ke dalam 3 jenis deiksis, yaitu deiksis persona, ruang, dan waktu. Sedangkan yang ketiga yaitu hasil dari pengelompokan tadi akan dideskripsikan dan dikaji berdasarkan ketiga deiksis tersebut. Yang keempat, pendeskripsian dan pengkajian tertulis pada cerita dan alur yang terjadi pada novel tersebut berdasarkan jenis-jenis deiksis dan bentuk deiksis dalam menggunakan pendekatan deskriptif. Dan yang terakhir, melakukan penjumlahan penggunaan deiksis dari masing-masing bentuk deiksis yang ditemukan pada novel tersebut. Nah, untuk instrumen penelitiannya, di yang terakhir tadi tabel. Ya, instrumennya. Iya. Di batasan masalah itu dibatasi tidak bab mana saja. Tidak, Bu. Untuk batasan masalahnya, untuk menganalisis deiksis persona, ruang, dan deiksis waktu pada kalimat atau dialog yang terdapat pada novel Sehidup Sesurga karya Asma Nadia. Babnya keseluruhannya begitu. Iya, berarti seluruh. Bu, apakah harus ditambah dengan relevansi yang tadi seperti Ibu katakan? Ya, jadi kadang-kadang yang lupa itu bila hasil analisis tidak dikaitkan dengan relevansi pembelajaran bahasa Indonesia, entah itu di SMA atau di SMP. Oh. Berarti judulnya juga berubah, Bu, ditambah. Paling nanti ya dalam kurung ada keramagung gitu, dalam kurung sebagai misalnya sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di SMA gitu ya. Baik. Itu Shalwa deksisnya salah tulis tuh hampir di. Iya, Bu, nanti dibenerin lagi. Banyak yang tipe. Yang lain ada yang mau ditanyakan kepada Shalwa? Ayo diskusinya dibangun begitu ya, jadi jangan diam saja. Ada yang kuantitatif? Sudah kedengaran sekarang mah? Tadi siapa yang tidak terdengar suaranya katanya? Sudah Bu, sekarang Bu. Baik. Tidak ada yang mau bertanya pada Shalwa? Shalwa, pakar-pakar deksisnya sudah ditelusuri belum? Teori, buku-buku. Sudah, Bu. Saya mengambil buku pragmatik karya George Yule. Itu apa sih ya? Yang kan di sana ada deiksis persona.
eksis tempat. Lalu mengambil juga buku dari tarikan. Buku tarikan. Iya. Kalau deksisnya itu dalam tuturan atau dalam narasi novelnya? Atau keduanya? Kayaknya keduanya, Bu. Keduanya. Jadi tidak dibatasi misalnya dalam tuturannya saja. Tidak. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi pada Syalwa. Yang lain? Teknik pengumpulan datanya, teknik metode penelitian deskriptif, teknik analisis isi. Kalau di sini datanya berupa kalimat-kalimat dalam dialog novel ya. Jadi kalau ada deksis dalam narasi ini tidak disertakan. Oh. Ini sudah ada mengumpulkan data kalimat dalam dialog novel. Jadi berarti hanya tuturan saja. Iya, tuturannya saja. Nanti juga ada kaitannya. Kalau dalam percakapan tuh endospora atau katafora. Dibaca-baca lagi, Syalwa. Iya, Bu. Jadi harus betul-betul menguasai apa yang ingin diteliti. Minat juga penting karena nantinya minat itu akan memotivasi kita untuk menyelesaikan penelitian yang kita lakukan. Nah, jangan sampai ada yang seperti ini. Ini masih di-share ya. Teknik pengelolaan data ini menggantung saja seperti ini. Ini langsung saja dibawahkan gitu ya. Belum diedit lagi, Bu. Ya. Baru ini. Bukan pengolahan data ya. Pengolahan apa? Pengolahan data. Yang lainnya tidak ada yang mau ditanya lagi kepada Syalwa. Seharusnya ya, kalau di tatap muka saja misalnya partisipannya kurang aktif, di sini harusnya jauh lebih aktif gitu ya. Tapi kenyataannya juga luring maupun daring tetap sama, tidak aktif. Baik, Syalwa, terima kasih. Kita kita lanjut lagi ke partisipan berikutnya. Di sini sudah ada 16 orang yang bergabung. Kita kocok lagi siapa yang akan membahas berikutnya. Giliran siapa? Ya. 16 ya. Ini bisa Anda cari aplikasinya Luckywell. Ini kalau misalnya siswanya pasif, kita tunjuk saja seperti ini. Nomor 1, Linda. Linda sudah belum ya? Iya, Bu. Kemarin tuh baru siapa? Fahmi, Ayumi, sama Kurnia ya? Belum, Bu. Yang minggu kemarin itu Kurnia, Fahmi sama Ayumi ya. Waalaikumsalam. Nurul Hasan udah masuk, alhamdulillah. Ya, Fahmi sama Allah. Alhamdulillah.
Linda, silakan. Bisa di-share screen, Linda. Ya, Bu. Tapi Ibu itu belum sempurna. Masih banyak referensi yang belum ditemukan dalam Iya, bentuk tidak buku. apa-apa. Oh, ini ya. Linda, saya yang share screen atau Linda saja? Boleh, Bu. Oh, saya yang share screen saja. Iya. Linda, silakan. Waktunya 5 menit untuk mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul proposal, yaitu Cita Perempuan dalam Novel Imperfect karya Meira Anastasia, ini di tinjauan feminisme sastra. Pembatasan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, unsur intrinsik yang berupa tema, tokoh, dan penokohan, latar, serta alur yang terkandung dalam sebuah novel imperfect karya Meira Anastasia. Yang kedua, gambaran feminisme tokoh utama meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial yang terdapat dalam novel imperfect karya Meira Anastasia. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam novel imperfect karya Meira Anastasia meliputi nilai etika, nilai sosial, dan nilai moral. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana unsur intrinsik berupa tema, tokoh, dan penokohan, latar, dan alur yang terkandung dalam novel imperfect karya Meira Anastasia. Yang kedua, bagaimana gambaran feminisme tokoh utama meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial yang terdapat dalam novel imperfect karya Meira Anastasia. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam novel imperfect karya Meira Anastasia meliputi nilai etika, nilai sosial, dan nilai moral. Disebutkan aja, Bu, tujuan manfaat yang begitu. Langsung saja ke metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat mendeskripsikan. Sebentar, Linda. Aspek-aspek yang tadinya tidak ada nih dalam teori. Ini kan feminisme hanya pengertian feminisme, kemudian kritik sastra feminisme. Aspek-aspeknya sebelah mana? Aspek fisik. Oh, bukunya, Bu, saya belum punya. Kemarin udah cari di perpustakaan juga belum ada. Saya juga cari di internet juga tidak ada, Bu. Jadi saya hanya bisa melihat di skripsi orang lain gitu, referensi dari skripsi orang lain. Ya, referensinya belum ditulis di sini. Belum, Bu. Apa kaitan citra fisik, psikis, dan sosial tokoh utama perempuan. Kalau ini judulnya apa? Ini contohnya sudah masuk? Judulnya masih umum ini. Oh iya, Bu. Harus diganti lagi, Bu. Dilihat yang itunya kan. Yang aspeknya. Nanti
dibuat teorinya. Jadi kedudukan citra fisik, psikis, dan sosial itu di sebelah mananya dalam feminisme, kajian feminisme sastra. Itu sebagai, sudah saya kirimkan di grup, ada. Jadi bukan, jadi kalau misalnya judulnya jauh lebih mengerucut, itu akan kelihatan kedudukannya sebelah mana, begitu ya. Di sini baru 10 menit lagi. Pengertian feminisme dan kritik sastra feminisme. Lanjut ke Iya, Bu. metode Linda. Metode penelitian. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Ya, Bu. Iya, betul. Tabel analisisnya menganalisis apa? Gimana, Bu? Datanya. Oh, data yang dikumpulkan dalam analisis deskriptif berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan kalimat yang terdapat dalam novel imperfect. Iya. Ada contoh analisisnya tidak? Ada, Bu. Dalam referensi yang lain, Bu. Iya. Sebentar, Bu. Linda, judulnya kalau disesuaikan dengan artikel yang saya share itu ya, jadi terlihat bahwa yang dianalisisnya memang tokoh perempuannya, karena kajiannya feminisme sastra ya. Ya, baik, Bu. Disesuaikan saja ya, Bu. Ya. Citra tokoh perempuan dalam novel Imperfect karya Meira Anastasia. Tokohnya satu kan yang dianalisisnya atau banyak? Satu, Bu. Tokohnya satu yang dianalisisnya atau banyak? Ya, satu. Satu. Hanya tokoh perempuannya saja. Itu judulnya akan jauh lebih baik seperti ini, citra fisik, psikis, dan sosial tokoh utama, begitu ya. Tokoh utama novel Imperfect karya Meira Anastasia. Ya, baik, Bu. Nanti juga jangan lupa dikaitkan dengan relevansi pembelajaran sastra di SMA. Baik, terima kasih Linda. Kita lanjut ke proposal berikutnya. Waktunya berapa lagi nih? 6 menit lagi. Ada 16 orang. Ada volunteer siapa ya? Reply. Nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah kemarin. 8. Ada lagi yang sama tentang feminisme yang lainnya? Linda dan tadi itu Linda dengan siapa ya? Saya
Syalwa, syalwa. Baik, kita undi lagi siapa berikutnya yang mempresentasikan proposalnya. Nomor 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Resti. Resti. Ya, Ibu. Ayo Resti, tentang apa? Sudah dikirim belum di grup? Ibu kirim di grup ya. Iya, silakan. Sebentar. Syalwa. Resti. Sudah ada belum? Itu belum beres, Bu. Tentang apa, Linda? Linda. Linda, Resti. Tentang variasi bahasa, Bu. Variasi bahasa yang digunakan kalangan waria di Salon Dian. Masih kualitatif ya. Ya, Ibu, kualitatif. Share screen. Baik, ayo Resti dipresentasikan. Ibu bertanya dulu. Iya, Itu Ibu yang ini. untuk belakang, apakah harus mencantumkan tentang penelitian yang relevan atau bagaimana, Bu? Saya masih bingung, Bu, untuk latar belakang. Latar belakang itu membahas yang pertama membahas teori secara ya teori yang teorinya itu bisa dari buku, bisa otoritas para pakar. Kemudian nanti yang teorinya itu dikaitkan dengan ilustrasi fakta empiris di lapangan seperti apa, begitu ya. Fakta empiris di lapangan itu bisa fenomena di lapangan, bisa dari studi penelitian yang relevan, bisa juga misalnya data bisa diambil juga dari data-data yaitu data-data hasil penelitian supaya nantinya argumen kita untuk mengambil penelitian ini lebih kuat lagi begitu. Ini masih kosong ya. Latar belakang masalah itu harus 1-3 halaman. Batasan masalahnya. Di Salon Dian ada berapa? Itu warianya? Ada 3 gitu. Ada 3. Ya. Ada ini tidak ungkapan yang lebih halus dari waria? Nggak tahu, Ibu. Kalangan pramusiwi. Waria. Bentuk variasi bahasa. Maksud bentuk variasi bahasa itu seperti apa? Bentuk dan fungsi variasi bahasa. Itu Bu, kalau variasi bahasa itu yang sosioleknya Ibu, jadi Resti lebih ke sosiolek. Yang di situ ada tentang akronim, terus jargon, slang yang kayak gitu Bu. Jadi nanti hasil transkripsi rekaman waria itu
Summarize dianalisis dan dikelompokkan mana yang termasuk ke dalam variasi bahasa tentang jargon atau akronim, Bu. Seperti itu. Dan variasi bahasa. Berdasarkan latar belakang. Untuk variasi bahasa waria.